Hai, selamat datang di video aku. Aku Molly Kamria dan dalam video ini aku mau ngebahas tentang outlook perekonomian di Indonesia. Tahukah kalian apa itu outlook perekonomian di Indonesia? Serta apa pengaruh gelar investment grade bagi perekonomian Indonesia? Simak ya. Jadi, outlook perekonomian di Indonesia adalah rangkuman kegiatan ekonomi pemerintah yang berisi rencana pemerintah dalam melaksanakan perekonomian serta rencana atau kebijakan pembangunan pemerintah di tahun depan. Gelar investment grade bagi perekonomian Indonesia adalah perekonomian akan semakin maju. Hal ini dikarenakan pengaruh investment grade yang disandang oleh Indonesia, di mana gelar ini menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara layak investasi. Dengan demikian, arus investasi akan banyak yang masuk ke Indonesia. Yang jadi pertanyaan adalah, apa akar masalah perekonomian di Indonesia? Akar permasalahan ekonomi adalah hubungan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas jumlahnya. Masalah tersebut berkaitan dengan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran. Kemudian permasalahan umum yang muncul, pertama, kenaikan mutu pertumbuhan ekonomi tidak stabil, biasanya disebabkan oleh terjadinya ketimpangan sosial, jumlah penganggurannya masih tinggi, tingkat kemiskinan masih di atas rata-rata, dan sebagainya. Kedua, daya beli stagnan pada situasi inflasi. Ketiga, kekalahan daya saing dari perusahaan adidaya. Keempat, impor yang merebak menghambat pertumbuhan ekonomi. Kelima, kemiskinan yang cukup tinggi. Dan yang keenam, terjadinya inflasi berkepanjangan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana masa depan perekonomian di Indonesia? Dalam rangka redesain perekonomian nasional untuk masa depan disarankan dilakukan melalui refocusing sektor prioritas dan pendayagunaan teknologi. Sektor prioritas perekonomian nasional di masa depan disarankan pada bidang pertama, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan sebanyak 66,7%. Kedua, industri pertanian atau pangan sebanyak 44,4%. Serta yang ketiga, perdagangan retail dan perdagangan lainnya sebanyak 42,6%. Pengangguran dan kemiskinan. Sebenarnya pembangunan ekonomi bukan sekedar ditandai dengan berlangsung pertumbuhan ekonomi dengan baik, tetapi juga diikuti dengan sejumlah perubahan dalam kehidupan perekonomian seperti misalnya perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, meningkatnya kemakmuran masyarakat, peningkatan etos kerja, kenaikan pendapatan per kapita secara terus-menerus, dan sebagainya. Zaman dulu penyebab kemiskinan seseorang karena terlahir dari keluarga yang kurang mampu, dan dari sanalah kesenjangan sosial terus bertambah nyata. Namun berbeda dengan sekarang, kemiskinan bisa diatasi dengan pemberian pendidikan yang cukup. Itulah ekonomi, mencakup dua alasan mengenai negara bisa maju atau tidak. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, tentu daya beli masyarakat akan ikut merendah. Ada terlintas sebuah pertanyaan, kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk memberantas kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran? Jawabannya, tidak bisa. Mengapa? Karena hal itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan nilai mata uang rupiah itu sendiri yang biasa disebut dengan inflasi. Perkembangan kebijakan redenominasi uang dan bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Ini dilakukan untuk bisa mengukuhkan eksistensi mata uang rupiah di mata dunia. Namun, melakukannya tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi, di balik itu semua, ternyata ada negara-negara yang sudah lebih dulu menjalani redenominasi. Ada yang terpuruk karena kebijakan itu, ada pula yang malah jaya. Dan ketersediaan uang sebagai alat tukar itu penting bagi pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan nasional untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi negara. Negara Indonesia harus menjamin seluruh masyarakatnya untuk distribusi uangnya terpenuhi. Apakah pandemi corona akan menghancurkan ekonomi global?
Bagaimana pengaruh penyebaran COVID-19 terhadap kebijakan moneter? Bagaimana pengaruhnya perang dagang AS-Tiongkok terhadap kebijakan fiskal di Indonesia? Bagaimana nasib perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi? Dan juga ketika kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan, apakah rupiah akan melemah atau sebaliknya? Akankah ekonomi dunia bisa pulih kembali? Jawabannya bisa begitu mengerikan, karena sekarang pun ekonomi dunia sudah kena dampaknya. Lihat aja kondisi dunia sekarang, semua aktivitas lagi dibatasi. Hasilnya banyak negara tidak bisa menjamin jalannya produksi. Dan begitu produksi turun, otomatis tidak ada yang bisa dijual dan pendapatan juga berkurang drastis. Kalau tetap nggak dikontrol, pertumbuhan ekonomi di banyak negara bisa terus turun dan lama-lama bisa menjadi krisis. Krisis ekonomi itu dampaknya layaknya sejarah yang terus mengulang dirinya, resesi alias turunnya pertumbuhan ekonomi kini sudah ada di depan mata lagi. Tapi kita semua masih bisa berharap agar penurunan ini tidak terjadi selama bertahun-tahun. Dan gak cuma jadi resesi, tapi jadi depresi ekonomi. Dan saat ini situasinya sangat berbeda, karena kita juga ada krisis corona. Ekonomi sekarang akan bergantung pada kondisi kesehatan publik dan langkah-langkah apa aja yang bakalan diambil sama pemerintah. Ekspor maupun impor melanjutkan tren turun dari 2 bulan sebelumnya. Masing-masing menjadi 10,53 miliar dolar Amerika dan 8,44 miliar dolar. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus 2,09 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei lalu. Pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi mitra dagang tertekan. Gerak ekonomi terbatas akibat pembatasan sosial, pelemahan daya beli, dan penurunan permintaan. Kenapa setiap kebijakan selalu ada positif dan negatif? Pasti, yang namanya kebijakan gak melulu selalu menguntungkan. Kebijakan dibuat untuk dicoba dan diterapkan. Kalau tidak dicoba, ya mana tahu keuntungan dan kerugiannya. Tapi pemerintah selaku policy decision ingin meminimalkan kerugiannya itu. Semua kebijakan dilakukan lewat banyak pertimbangan, mulai dari alasan pengen ngelakuinnya sampai apa saja kerugian yang timbul gara-gara ngejar keinginan itu. Supaya valid harus disertai data yang kuat pula. Karena kebijakan itu dibuat moderat, tidak bisa memihak salah satu pihak terkait. Kebijakan itu kayak mata pisau. Jika kebijakannya benar, maka akan memberi manfaat untuk banyak orang. Tapi sebaliknya, jika enggak, dia akan merusak bahkan membunuh. Setiap kebijakan itu hidup berdampingan dengan resiko. Jadi, usaha untuk meringankan resiko ya dibuatnya kebijakan. Dan untuk mengatasi permasalahan juga diperlukan kebijakan yang bijaksana. Kemudian, kebijakan seperti apa sih yang bisa dianggap ideal? Yaitu kebijakan yang proses pembuatannya memuat aspirasi sasarannya. Misalnya, kebijakan itu diberlakukan pada masyarakat. Berarti harus memuat aspirasi masyarakat agar bisa terdengar oleh mereka dan jelas mau mereka apa. Bila emang ada alasan-alasan tertentu tentang saran mereka yang tidak bisa diterima, pemerintah harus beri pengertian seluk-beluknya atau alasannya, kenapa aspirasi tersebut ditolak. Kasus konspirasi, kebijakan, dan berbagai permasalahan lain yang timbul adalah untuk kita bisa belajar mengenai ilmu memilih keputusan yang terbaik dari pilihan yang ada. Sehingga sebuah ilmu ini akhirnya mempengaruhi dunia, mulai dari sejarah, budaya, bahkan politiknya. Oke teman-teman, itu video dari aku. Selamat bertemu di lain waktu. See you!